Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat sekalian dan teman-teman sekalian. Selamat datang di kebaktian pra-remaja, remaja, dan pemuda GKI Pregolan Bunder tanggal 17 Mei 2020. Sebelum kita mulai kebaktian kita, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai ke-25 yang akan menjadi ayat utama dari kebaktian kita hari ini. Kebaktian hari ini bertemakan Overcoming Anxiety. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh dan menyiapkan hati. Mazmur 100 ayat yang keempat berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terpujilah Allah. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya turun atas saudara-saudara sekalian sepanjang ibadah ini. Amin. Amin.
Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, saya mau mengajak saudara sekalian, teman-teman untuk membuka HP. Sekali lagi, kita bisa ngechat WhatsApp atau pakai sosial media yang lain untuk mengajak teman-teman kita yang mungkin kita yakin pasti lagi ketiduran nih, gitu ya. Kebiasaan work from home di rumah, terus nggak bisa bangun, lupa kalau hari ini hari Minggu. Mari kita ajak mereka untuk berbakti bersama. Dan saya mau sharing sedikit bahwa lagu berikut yang kita lakukan ini berjudul Ajarku Berdiam. Sebelum corona ini saya masih merasa berdiam itu nggak sulit gitu ya, tinggal duduk, tenang, enak. Tapi ternyata berdiam susah, mau berdiam di rumah sendiri. Tapi lagu ini saya merasa cocok sekali untuk kita nyanyikan bersama. Karena lagu ini mengajak kita berdiam bukan hanya untuk di rumah, tapi pada saat ini di rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita pujikan lagu ini bersama-sama, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam di rumahmu Tuhan, di mana ada kebahagiaan, ada sukacita. Pada hari Minggu ini mari kita mujikan dan tinggikan namanya. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rindu hidupku untukmu Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, kami ingin berdiam di hadirat-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Ku damba hadirmu Tuhan. Ku damba hadirmu. Inilah rindu hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Ajarku berdiam di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam tetap di hati-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Teman-teman sekalian, kita adalah manusia yang berbahagia. Karena Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang hidup. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ku berbahagia, karena kita layak berbahagia, memiliki Tuhan yang hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah menyanyikan, aku berbahagia, kita semua berbahagia. Tapi kalau saya boleh jujur, berapa banyak dari kita yang dalam minggu-minggu ini, mungkin 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, tergoda dalam kecemasan. Mungkin ada 2 versi kurang lebih dari kita ya. Ada yang tergoda rasa egois, rasa emosi. Jadi kita berkata, Tuhan, Kau di mana? Kenapa Kau tidak memberikan sesuatu yang aku inginkan untuk aku? Bukankah yang aku minta adalah hal-hal biasa untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari? Atau mungkin tinggi hati yang mengena. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan, kita mampu berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau membacakan Markus 4 ayatnya yang 40 sampai 41. Ketika Tuhan dan para murid sedang menyeberang sungai menuju ke Gerasa. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu sudah jelas, teman-teman. Para murid tahu bahwa Dia anak Allah, tapi mereka belum mengenal, belum menerima secara pribadi bahwa Dia adalah anak Allah. Karena itu mereka bertanya-tanya. Mari teman-teman kita duduk, ambil posisi yang enak, kita memejamkan mata.
Saya mau mengajak kalian untuk merenungkan seminggu belakangan, 1 bulan belakangan. Apakah kecemasan telah mendominasi hidup kita, sehingga kita tidak lagi berbahagia dalam Kristus? Selagi lagu ini dinyanyikan, silakan bersaat teduh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisai kami, Tuhan. Engkau kekuatan Dalam keadaan yang tidak menentu ini, perisaiku, kami hanya berserah kepada Roh-Mu saja. Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita serukan namanya, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Oh, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Petunjuk hidup baru saya ambilkan dari Amsal 28 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya bertanya-tanya, disayangi seperti apa? Apakah hanya berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari? Tapi kita sudah menyanyikan 2 lagu, yaitu Ku Berbahagia dan Terpujilah Allah, yang ditulis dari orang yang hidupnya tidak baik-baik saja. Mungkin dari beberapa dari kita sudah mengenal Fanny Crosby gitu ya. Dia pencipta 2 lagu ini dan dia buta sejak usianya yang muda karena malpraktik. Namun ketika
wawancarai dia dia berkata seperti ini. Saya merasa bahwa jika esok saya ditawarkan penglihatan yang sempurna, maka saya tidak akan mau menerimanya. Kenapa? Karena jika saya bisa melihat, mungkin saya akan terfokus untuk melihat keindahan diri saya dan apa yang menarik dari diri saya sendiri. Ia menutup statement ini dengan berkata, saya bersyukur dan saya lega karena pandangan pertama yang akan dilihat oleh mata saya di surga nanti ialah Bapakku, Tuhanku. Dalam hari ini doa benar-benar mengubah, bukan mengubah keadaan, tapi mengubah sudut pandang. Sehingga dia bisa bersuka cita dan hidupnya dibuat indah untuk Tuhan. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita sudah diampuni, mari kita terus mencari Tuhan, mengejar hadirnya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka Mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
na 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 na. La na 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 na. Na. Jemaat dipersilakan untuk tetap duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa supaya Tuhan menerangi pikiran dan hati kita saat kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara hidup kami. Kami bersyukur kami sebagai generasi muda dibentuk Tuhan melalui apa yang terjadi di sekeliling kami. Musibah ini di satu pihak itu membuat kami akhirnya sulit untuk pergi kemana-mana. Bertemu dengan teman dan untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Apalagi PSBB ini. Tetapi Tuhan, kami melihat peristiwa ini membuat kami belajar sesuatu. Dan kami mengucap syukur. Kami generasi yang diizinkan Tuhan untuk mengalami dan menghadapi musibah ini. Oleh karena itu, kiranya kami boleh makin kuat, makin banyak belajar, kami makin dewasa, dan kami juga boleh belajar makin dalam tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu belajar 2 bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kami penerangan dan pencerahan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka 2 bagian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah overcoming anxiety atau mengatasi kecemasan. Kenapa saya mengajak kita membaca 2 bagian firman Tuhan ini? Lukas 12 itu bicara tentang prinsip dasarnya. Sedangkan Filipi 4 itu bicara tentang aplikasi di dalam kehidupan seorang bernama Paulus. Maka kita akan belajar tentang prinsip dan juga tentang aplikasinya. Pertama-tama mari kita membuka Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Kita membuka bagian yang lain yaitu Filipi 4. Kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini aplikasi. Bagaimana seorang bernama Paulus mengatasi kecemasan di dalam kehidupannya dan menasihatkan jemaat di Filipi untuk mereka bisa mengatasi kecemasan itu. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman sekalian,
Anda dan saya disebut berbahagia. Karena kita bukan hanya mendengarkan firman, mengerti firman, tapi kita berani ambil keputusan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya yakin bahwa hari-hari ini banyak orang yang cemas. Bukan karena wabah COVID ini menyebabkan banyak orang cemas, bukan hanya itu. Tapi sebelum-sebelumnya banyak orang cemas. Cemas karena berita hoax. Tapi bukan hanya itu. Orang sekarang mengalami tingkat kecemasan yang relatif lebih tinggi. Mengapa? Karena kita tahu kita ada di dalam dunia kompetisi dan dunia konsumeris yang makin meningkat. Itu menjadi faktor yang menyebabkan banyak orang jadi cemas. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bagaimana mengatasi kecemasan. Bahasa Inggrisnya tertulis di dalam tema di warta itu overcoming anxiety, tapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia mengatasi kecemasan. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk di dalam pemaparan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita perlu tahu dulu beberapa hal berkaitan dengan kecemasan itu sendiri. Kalau saudara memperhatikan, ya di layar, hal pertama yang mungkin menjadi penting bagi kita adalah apa itu kecemasan. Ya. Saya membaca beberapa definisi dari para ahli yang memang menguasai bidangnya ini, terutama psikologi dan juga psikologi terapan, psikologi terutama ketika mereka membahas tentang kecemasan atau anxiety. Mereka menyimpulkan definisi tentang kecemasan demikian. Kecemasan adalah perasaan takut pada objek yang tidak jelas. Ketidakpastian di masa mendatang dan sesuatu buruk terjadi. Saya kasih contoh ya. Ini, waktu ada kabar tentang barang-barang langka. Teman-teman perhatikan nggak? Gerudukan semua orang pergi ke pasar swalayan, memborong barang ini, memborong barang itu. Bagi saya itu bukan kecemasan. Bagi saya itu ketakutan. Kenapa? Karena objeknya jelas. Ya memang barang-barang itu akan menjadi langka dan buktinya ada memang barang-barang menjadi langka. Cari barang ini susah, cari barang itu susah. Itu masih dalam kategori ketakutan. Tapi kecemasan tuh begini loh, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia borong barang. Membeli gula sebanyak-banyaknya, kalau ditanya kenapa beli gula? Wah nggak tahu, pokoknya pengen beli gula. Nah itu cemas gitu. Jadi itu beda kecemasan dengan ketakutan. Kecemasan itu lebih adalah perasaan takut pada objek yang tidak jelas. Ketidakpastian di masa mendatang dan sesuatu yang buruk terjadi. Itu berarti teman-teman, saya ingin menggarisbawahi dua unsur yang penting dari kecemasan itu. Yang pertama adalah prediksi negatif. Orang yang cemas itu selalu prediksinya negatif. Contoh ya, yang paling gampang ya, itu ada orang yang ujian. Prediksinya tuh selalu begini, gagal ujian. Padahal dia sudah persiapan belajar cukup baik. Dan dia sudah menguasai soal-soal. Tapi prediksinya selalu negatif. Itu orang yang cemas. Jadi unsur pertama dari kecemasan adalah prediksi negatif, teman-teman. Ya. Unsur yang kedua, itu evaluasi konklusi negatif. Kesimpulannya negatif, begini. Orang berprediksi negatif, aku pasti gak lulus nih. Aku pasti ditolak nih. Aku pasti gak dapat kerja nih. Tapi bukan hanya prediksi negatif. Dia kemudian menyimpulkan, setelah mengevaluasi, menyimpulkan bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa mengatasi ketidaklulusannya dia. Wah pasti nanti aku kalau tidak lulus, aku akan down.
aku mungkin akan susah, aku mungkin gak bisa bangkit lagi. Itu evaluasi konklusi negatif. Jadi kecemasan itu ada dua unsur yang penting yang perlu diperhatikan. Satu, prediksi negatif. Yang kedua, evaluasi konklusi negatif. Itulah dua unsur dari kecemasan. Nah, ada orang yang mengkaitkan kecemasan itu dengan kekhawatiran. Ada orang yang membedakan, tapi juga ada orang yang istilahnya menghubungkan. Saya melihatnya kecemasan dan kekhawatiran memang bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dilepaskan. Karena dua hal kaitannya, intensitas dan skop area. Begini teman-teman maksudnya. Beberapa orang mengatakan bahwa kekhawatiran adalah tingkat yang lebih rendah daripada kecemasan. Kecemasan adalah tingkat yang lebih tinggi dari kekhawatiran. Ya, jadi secara intensitas kecemasan itu tingkatnya lebih tinggi daripada kekhawatiran. Tapi orang yang khawatir itu bisa menjadi cemas. Karena kecemasan adalah intensitas yang lebih tinggi dari kekhawatiran. Kalau dia khawatir terus, mungkin saja dia akan menjadi cemas. Begitu. Yang kedua adalah skop area. Kebanyakan para ahli mengatakan bahwa kekhawatiran itu hanya ada di dalam pikiran. Ya, hanya ada di dalam pikiran. Khawatir ini, khawatir itu. Tetapi yang namanya kecemasan teman-teman, itu sudah merambah kepada area yang lain. Contoh ya, tangannya itu jadi gemetaran, keringat dingin. Ini sudah bicara tentang nyerempet ke area fisik nih. Terus dia gelisah. Saudara lihat ya orang gelisah ya mau ulangan itu ya, atau mau ujian, atau mau sidang skripsi ya, atau nunggu anaknya istrinya melahirkan itu gelisah, tangannya ingat terus nggak bisa konsentrasi ya. Ada beberapa orang yang sampai mual. Nah itu sudah ke area fisik. Ya, bukan hanya area pikiran, tapi area fisik. Jadi, kalau kekhawatiran itu hanya di dalam area pikiran, kecemasan itu sudah beralih kepada area yang lain. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini saya perlu tegaskan nih. Kecemasan itu beda dengan gangguan kecemasan. Ya, bedanya di mana? Bedanya adalah kecemasan itu masih normal. Semua orang itu bisa cemas. Saya bisa cemas. Anda bisa cemas. Tetapi yang namanya gangguan kecemasan, nah ini dia. Gangguan kecemasan itu sudah ada di dalam area abnormal atau gangguan. Ya, disorder. Nah, kalau sudah masuk kepada gangguan kecemasan, saya usul teman-teman langsung bisa segera hubungi konselor yang ada disediakan di gereja ini. Kita punya beberapa konselor. Saudara bisa juga bicara dengan beberapa penatua dari pemuda. Bisa sharing. Nanti kita akan membantu dan juga bisa mendampingi saudara. Ini beda ya, kecemasan dan gangguan kecemasan. Apa sih bedanya Kak? Ya, apa sih bedanya Pak? Ya, ini bedanya. Perhatikan. Kecemasan dan gangguan kecemasan. Kecemasan itu terjadi ya di dalam kasus-kasus ini. Pindah sekolah ya. Anak saya ini sudah cemas nih. Ini mau lulus pindah sekolah mana nih? Ini sudah mulai kelihatan nih ya. Sidang skripsinya besok mungkin dia nggak enak makannya atau apa gitu ya. Memulai pekerjaan yang baru, ya dia mau diinterview dan sebagainya. Ini sudah mulai panik gitu ya. Terus anggota terkena musibah, anggota keluarga terkena musibah di Jakarta, anggota keluarga kita terkena musibah. Anda di sini kepikiran ya, terus kepikiran susah makan dan sebagainya. Ya. Terus menunggu istri melahirkan. Nah ini dia, tetangga kena COVID-19 ini yang terjadi pada saya ya. Cemas ya, waduh sampai lihat apakah ada hubungannya, lubang angin ada hubungannya kan gitu. Mikirnya ini orang cemas nih dan stres saudara-saudara. Ya, stres karena ujian, stres karena mau ketemu sama gebetan ya. Stres, macam-macam lah stresnya. Jadi itu yang bisa membuat kita cemas. Nah, sedangkan gangguan kecemasan itu faktor penyebabnya itu lebih kepada trauma. Trauma itu bisa bencana, kecelakaan, ya, sehingga dia itu betul-betul bukan hanya kepikiran, tapi betul-betul terbawa, terkenang di dalam peristiwa itu. Dan juga gangguan kecemasan itu faktornya adalah riwayat keluarga.
kalau ada anggota keluarga kita yang punya gangguan kecemasan, itu biasanya itu ngefek juga kepada anggota keluarga yang lain. Biasanya ya. Yang ketiga itu adiksi atau kecanduan obat alkohol. Itu bisa membuatkan ini loh, bisa membuat orang jadi mengalami gangguan kecemasan. Karena apa? Kontrol dirinya melemah. Ya, akhirnya dia punya ketakutan yang tidak jelas. Keluar rumah takut, melakukan ini takut. Ya. Nah, ada orang-orang juga yang keempat ini dibully. Karena dia dibully, dia cemas tentang keberadaan dirinya. Apakah dirinya diterima, apakah omongannya diterima, apakah omongannya ini tepat sasaran atau tidak menyakiti hati orang. Itu bully biasanya. Itu mempengaruhi harga diri. Biasanya satu konsep tentang diri. Yang selanjutnya adalah stres karena sakit. Orang-orang yang mengalami sakit cukup lama itu biasanya juga mengalami gangguan kecemasan ini. Ya. Dan yang selanjutnya impitan ekonomi yang parah. Seperti orang tuanya tidak bekerja dalam waktu cukup lama sehingga mungkin terlilit dengan hutang, anak-anaknya menjadi trauma dan takut. Nah, itu bisa mengakibatkan kecemasan. Nah, kita lihat sekarang tanda-tandanya, indikasinya. Orang-orang yang cemas dalam arti normal, itu biasanya ditunjukkan dengan gelisah, tegang, panik, napasnya cepat, duk gitu ya. Jantungnya cepat ya. Terus sulit tidur, gemetar, banyak berkeringat, ya, sulit konsentrasi, tidak nyaman, dan tubuh itu lemas. Kenapa tubuh bisa lemas? Nanti saya akan jelaskan ya. Kenapa tubuh itu bisa lemas ya. Orang yang cemas ini seringkali setelah dia cemas gitu, tubuhnya jadi capek sekali. Tapi saudara-saudara, kalau gangguan kecemasan itu apa? Gangguan kecemasan itu, kekhawatirannya itu menetap cukup lama, panjang. Ya, bukan hanya harian, tapi mingguan dan bulanan. Lalu, dia juga tidak rasional terhadap satu benda. Ya, sepertinya benda itu mengancam dirinya gitu loh. Benda itu mengancam dirinya, mengancam keselamatan dirinya. Padahal benda itu gak kemana-mana ya, di situ aja. Misalnya gitu ya. Benda itu jauh pada dirinya dan tidak berinteraksi secara langsung. Nah, selanjutnya adalah minim pengendalian diri. Karena dia kena gangguan kecemasan, maka dia tidak peduli dengan sekitarnya. Ya, dia ingin membuat orang lain itu jadi juga cemas. Insomnia, tidak bisa tidur. Seringkali ada kram perut. Ya, tiba-tiba bangun karena mimpi yang buruk. Selera makan hilang, sering mual dan suka mengisolasi diri, ya. Dan jantung berdebar-debar tiba-tiba. Nah, teman-teman, saya tidak akan masuk ke dalam hal ini lebih mendalam, tapi kalau Anda memperhatikan ini dan itu ada pada diri Anda, ya, segera bisa hubungi konselor yang disediakan oleh gereja kita ini. Oke, teman-teman, kita akan belajar aplikasi dari bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan ini. Kita akan belajar dari suatu tokoh yang bernama Paulus. Pasti kalian tahu tuh, Paulus siapa ya? Nah, Paulus itu adalah seorang rasul yang ketika menuliskan Filipi ini, dia ada di dalam, betul, penjara. Berarti dia sedang mengalami yang namanya lockdown. Ya, lock di down ya. Dikunci di bawah, memang karena penjaranya di bawah, lockdown. Dan di sana dia tangannya diikat dengan belenggu. Dia susah ketemu orang. Bayangkan teman-teman, dia ada di dalam situasi semacam itu. Tetapi pada kondisi itu, dia menuliskan surat agar jemaat yang menerima suratnya itu belajar untuk bisa mengatasi kecemasan. Ini luar biasa loh ya. Dia sendiri juga sedang belajar untuk itu. Dan di dalam proses dia belajar, dia membagikan itu kepada jemaat di Filipi. Kita akan belajar dari prinsip-prinsip ini dan juga Lukas pasal 12 tadi. Apa prinsip-prinsip dalam kita mengatasi kecemasan? Ya, bisa perhatikan ini. Yang pertama, meyakini bahwa Tuhan menguasai situasi dan memegang kendali.
Kenapa kita perlu kembali pada poin ini? Karena kita perlu memperkuat sisi rasional kita untuk mengimbangi emosional kita. Teman-teman, orang cemas itu seringkali sangat emosional. Dan sisi rasionalnya itu lemah. Dia tidak bisa berpikir secara nalar dan berpikir secara lurus. Maka untuk itu kita perlu kembali kepada keyakinan bahwa Tuhan itu menguasai situasi. Dan dia memegang kendali hidup kita. Kalau kita percaya bahwa dia pegang kendali hidup kita, maka kita akan berpikir lebih rasional melihat segala sesuatu. Ini poin pertama yang sangat penting di dalam kita mengatasi kecemasan ini. Rasul Paulus juga melakukan itu. Tuhan Yesus juga tadi memberikan semacam nasihat itu. Supaya kita percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tadi dicatat ya, bayangkan, lihatlah burung. Burung itu tidak pernah menanam, membuat gudang, tapi dia diberikan makanan. Tuhan Yesus ingin mengajak orang melihat itu supaya apa? Sisi rasionalnya itu terbantu, terbangun, tersadarkan, begitu loh teman-teman. Maka ini hal yang pertama yang penting. Sisi rasional mengimbangi sisi emosional. Supaya kita tuh berpikir nalar, kita berpikir lurus. Setelah itu, mari kita menyadari bahwa kita ini cemas. Cemas itu perlu diakui teman-teman. Nah, setelah sisi rasional kita terbangun, maka kita akan menyadari dan mengakui, iya ya, saya ini sedang cemas ya. Pengakuan itu adalah langkah pemulihan. Karena apa? Semua langkah pemulihan itu diawali dengan pengakuan diri. Kalau kita masih menyangkal, masih menolak keadaan kita, maka sebenarnya kita sulit untuk pulih. Pengakuan itu menyebabkan kita membutuhkan Tuhan. Pengakuan itu menyebabkan kita menyadari betapa lemahnya kita. Pengakuan itu membuat kita jadi sadar bahwa kita memang tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Hanya Tuhan yang bisa memegang masa depan kita, bukan kita. Ya, pengakuan itu penting. Yang ketiga. Nah, ini dia. Mencari informasi dan data seutuhnya. Karena apa? Kita membutuhkan perspektif yang lengkap. Karena perspektif yang lengkap itu menyehatkan. Teman-teman tahu nggak? Orang cemas itu hanya melihat prediksi itu secara negatif. Jadi harus hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat sisi yang lain. Akhirnya apa? Dia utak-utak di situ aja. Menyebabkan apa? Dia lebih stres, dia lebih cemas, dia lebih takut dan khawatir. Nah, ini pentingnya. Setelah sisi rasional kita terbangun, kita mengakui perasaan cemas di dalam diri kita. Anda perlu mencari informasi dan data yang lebih lengkap. Ketika masa-masa hoax itu marak terjadi, banyak orang tuh cemas keluar rumah lah, buka pintu waktu parkir lah. Memang video-video itu atau tayangan-tayangan itu atau konten-konten itu membuat kita cemas. Oke. Mari kita melihat dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain. Itu penting sekali supaya kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Tuhan Yesus mengajarkan itu dalam Lukas pasal 12. Orang yang khawatir itu melihat hanya gini, aku nih susah ya, ini masalahku ya, aku nih berat ya, aku ini jelek ya, aku ini gak mampu ya. Baik. Tapi coba lihat dari perspektif yang lain. Maka Tuhan Yesus mengajarkan begini, lihatlah burung-burung. Bukan hanya lihatlah dirimu. Kalau kamu hanya lihat dirimu, maka kamu akan makin cemas. Tuhan Yesus juga ajak, selain lihat burung-burung, lihatlah bunga bakung. Lihatlah ini. Supaya apa? Dengan perspektif-perspektif itu kita bisa lebih utuh melihatnya. Dari sudut pandang yang lain. Teman-teman, ini penting loh. Lihatlah hidupmu dari sudut pandang yang lain. Mungkin engkau tidak bisa mengerjakan hal ini. Coba lihat dari sudut pandang lain. Mungkin engkau bisa mengerjakan yang lain. Mari kita bisa melihat segala sesuatu secara utuh. Tuhan Yesus mengajarkan itu dalam Lukas pasal 12. Yang keempat. Nah, ini dia. Istirahat itu memulihkan fisik. Teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan begini ya. Kenapa kita ini salah satu gejala orang cemas membuat kita itu jadi
badan kita lemas atau capek. Karena apa? Panik itu, cemas itu menguras banyak energi loh. Keringetan, jantung itu berdebar keras, itu menguras banyak energi. Nah, maka kita butuh istirahat. Ya, tapi begini loh, Pak, bagaimana saya bisa tidur? Waktu saya tidur pikiran saya kemana-mana, ya melalui tadi langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gak tiba-tiba bisa istirahat. Saya tidur pikirannya kemana-mana, bangun nanti ya. Gak bisa seperti itu. Jadi lalui langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi. Nah, setelah istirahat, memulihkan fisik, ini yang kelima. Cari satu teman, Anda bisa berbagi cerita. Karena apa? Dengan berbagi cerita, Anda itu sebenarnya sedang mengevaluasi hidup Anda sendiri. Kok bisa, Pak? Ini dia nih. Coba, ini saya coba refleksikan begini. Waktu saya cerita tentang tentang diri saya itu akhirnya ketika bercerita saya juga ingat, iya ya. Kok saya ngambil keputusan itu ya? Kok saya nggak melihat yang lain ya? Ini teman belum memberikan respon loh dari cerita saya. Ketika saya bercerita, akhirnya saya mengulas sendiri. Saya melihat sendiri. Nah, berbagi cerita hidup dengan seseorang itu juga menolong Anda untuk bisa mengatasi kecemasan. Ya, yang ke-6, perbanyak meditasi, permenungan, saat teduh, dan solitude. Sebenarnya intinya apa Pak dari semua itu? Intinya ini, bangunlah kedekatan dengan sumber damai. Karena itu adalah kunci kedamaian. Nah, apa bedanya meditasi kita, meditasi orang Kristen dengan meditasi yang lain? Bedanya ini, meditasi orang Kristen adalah kita mau dekat kepada sumber kedamaian. Bukan membangun suasana damai. Ini bedanya. Ya. Meditasi kita adalah kita mau dekat ke sumber damai. Yaitu Tuhan kita yang memegang kendali hidup kita. Meditasi lain itu lebih kepada mencari suasana yang damai dan tenang. Dan itu memusatkan sebenarnya pada diri dan alam. Teman-teman, perbanyak solitude, meditasi. Untuk apa sih? Untuk kita membangun kedekatan dengan sumber damai. Karena apa? Tuhan sang sumber damai itu pasti akan mengaruniakan damai. Catatan saya begini. Tidak ada damai yang dihasilkan karena kedamaian atau ketenangan. Kedamaian itu adalah anugerah yang diberikan oleh sang sumber damai, yaitu Tuhan sendiri. Maka cari dia. Ya, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 sebenarnya kalau kita membaca sampai ayat 33, maka ada kata gini, carilah dia, carilah kerajaan Allah. Kenapa sih kita perlu cari? Karena ketika kita mencari sumber damai, engkau akan mengalami kedamaian itu. Karena apa? Karena dia sumber damai, akan memberikan kedamaian itu dalam kehidupanmu. Ya, ini maksudnya kita membangun meditasi dan juga memperbanyak solitude kita. Yang terakhir teman-teman, ini menarik sekali. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-33, itu kita diajarkan untuk membagi atau memberi. Apa sih artinya? Kita belajar untuk membangun kerelaan hati. Karena kerelaan hati adalah tindakan untuk memelihara damai itu. Teman-teman begini, damai itu kan sudah diberikan oleh Tuhan ya. Tapi damai itu harus kita pelihara. Dan salah satu cara untuk memelihara kita apa? Kita harus rela. Maka Lukas pasal 12 itu diakhiri dengan satu tindakan membagi kehidupan dan berkat kepada orang lain. Karena di sana kita belajar untuk merelakan sesuatu. Kita belajar untuk apa? Tidak memegang sesuatu gitu loh. Menjadi milik kita dan apa? Dan ketika kita memegang sesuatu kita jadi ketakutan. Sesuatu yang kita pegang itu jadi hilang gitu loh. Maka menarik sekali Lukas pasal 12. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Lukas 12 diakhiri dengan ayat itu. Kok bisa ya Pak ya? Sadar nggak? Orang yang banyak uangnya bukan makin banyak damai. Setuju nggak? Setuju. Orang makin banyak uangnya, itu makin banyak ketakutan uangnya bisa hilang. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita sudah dapat berkat, bentuknya uang dan macam-macam, tapi kita tetap mengalami damai. Caranya satu, Tuhan Yesus langsung memberikan kepada kita pesan, bagikan itu, jadikan itu berkat bagi orang lain. Maka hidupmu akan mengalami kedamaian. Tapi ketika engkau mengumpulkan apa yang ini milik, engkau rangkul begitu, engkau akan makin cemas dalam hidupmu. Karena apa? Engkau akan ketakutan sendiri bahwa sesuatu yang engkau miliki ini akan bisa hilang dalam hidupmu. Ini catatan-catatan penting dari Lukas pasal 12 dan Filipi pasal 4. Maka teman-teman, marilah kita belajar untuk mengatasi kecemasan. Firman Tuhan sudah sangat jelas memberikan kita panduan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Mari kita bisa atasi kecemasan ini. Jangan kita terikat dengan kecemasan itu membuat kita lumpuh dan tidak bisa buat apa-apa. Peristiwa ini yang terjadi di sekitar kita bisa membuat orang jadi cemas. Tidak bisa bekerja, takut ini, takut itu. Bahkan ketakutannya tanpa objek. Gitu loh. Akhirnya membuat dia lumpuh dan tidak bisa produktif melakukan apa-apa. Mari kita bisa atasi kecemasan kita dengan langkah-langkah yang sudah di-sharingkan tadi. Itu berdasarkan firman Tuhan. Saya mau menutup dengan satu bagian dari Amsal. Kita bisa baca sama-sama di rumah ya. Tapi saya mau bacakan bagi teman-teman sekalian. Ini ayat firman Tuhannya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Mari kita di tengah kesusahan ini tetap berbuat baik. Di tengah kesulitan ini tetap hidup berbagi. Maka gereja kita itu sedang menggalakkan gerakan Prekbun Peduli. Di tengah sulit ini kenapa sih gereja masih tetap peduli? Karena kita tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, salah satunya adalah untuk dibagikan. Dan ini semua adalah milik Tuhan. Semakin kita banyak berbagi dan memberkati banyak orang, hatimu semakin penuh dengan kedamaian. Kiranya teman-teman, Tuhan memberkati hidupmu. Jangan cemas. Ayo pegang tangan Tuhan. Ya, jalan bersama dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak di tempatmu masing-masing, teman-teman. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi kecemasan itu. Orang lain tidak tahu. Tapi dengan pemaparan firman Tuhan ini, dengan tanda-tanda, dengan gejala yang ada, firman Tuhan memperjelas dirimu. Engkau sedang mengalami kecemasan. Engkau sedang takut tentang masa depanmu. Engkau sudah sedang memiliki rasa takut karena objek yang tidak jelas. Kenapa saya bisa begini? Atau engkau sedang memiliki rasa takut tentang sesuatu yang akan buruk terjadi dalam hidupmu. Yang sebenarnya itu hanya pikiran negatifmu. Teman-teman, kesempatan ini adalah kesempatan engkau untuk datang pada Tuhan. Karena dialah yang memegang kendali hidup. Saya mau berdoa bagi semua teman-teman di tempatmu masing-masing. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena Dia akan mencurahkan damai itu. Makin dekatlah kepada Tuhan Sang Sumber Damai. Dia akan merangkulmu. Dia akan menyertaimu. Dia mengerti kecemasanmu, teman. Dan Dia akan menolongmu untuk menyelesaikan ini semua.
Ambil waktu teduh. Bila Anda menyatakan Tuhan, tolonglah aku untuk mengatasi kecemasanku. Bisa engkau meletakkan tangan kananmu, teman-teman, di dada kirimu. Saya mau berdoa bagi setiap teman-teman di rumah. Bapa di dalam surga, Engkau yang memegang situasi hidup kami dan memegang kendali. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Itu bukan bagian kami. Kekhawatiran kami, kecemasan kami tidak bisa menambahkan satu hari hidup kami. Maka ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami rindu datang kepadamu. Kami mau makin dekat dengan Engkau, sumber kedamaian kami. Kami ingin menyerahkan hidup sepenuhnya kepadamu. Karena hidup ini adalah milik-Mu, kepunyaan. Ya Tuhan, tolonglah kami, pegang tangan kami. Untuk kami bisa mengatasi kecemasan berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi kami sudah pelajari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara dan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat, teman-teman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya di dalam masa-masa semacam ini, kami boleh belajar untuk meningkatkan kualitas diri kami, meningkatkan kualitas kreativitas kami, meningkatkan kualitas keimanan kami, dan meningkatkan kualitas relasi kami di rumah. Ya Tuhan, memang di sisi yang lain, hal-hal ini membuat kami takut. Tapi janganlah Tuhan tolong kami supaya kami tidak jadi pasif. Pasif dan membuat kami tidak produktif. Dan bahkan kami mengalami kelumpuhan secara hidup. Tolonglah Tuhan melalui peristiwa ini yang Tuhan izinkan. Kami boleh belajar untuk makin produktif dan kreatif. Terutama kami sebagai generasi muda. Biarlah Tuhan melalui peristiwa ini, di mana kami lebih banyak belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Masa-masa ini membuat kami makin melihat sisi-sisi yang lain dari kehidupan kami. Kami makin belajar, mungkin membaca buku, mendengar konten-konten yang membangun kami. Dan biarlah itu membuat kami lebih utuh melihat segala sesuatu. Sehingga meminimalisasikan kecemasan-kecemasan kami. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami yang di tengah-tengah kondisi semacam ini tetap memikirkan untuk menopang kebutuhan keluarga. Bapa di dalam surga, kami berdoa berikan kekuatan kepada mereka. Mungkin saat ini mereka juga dilanda kecemasan. Mereka dilanda ketakutan. Mereka bingung apa yang akan dilakukan pada hari-hari kemudian. Tapi biarlah Tuhan, seperti firman-Mu tadi, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada Tuhan, sumber kehidupan yang memegang kendali hidup ini.
Ya Tuhan, biarlah makin kami lemah, kami makin kuat. Bukan karena kami yang kuat, tapi karena kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan Prekbun Peduli. Biarlah Tuhan di masa-masa ini menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kebingungan, di tengah kekurangan dari saudara-saudara kami. Biarlah kasih-Mu boleh hadir melalui gerakan Prekbun Peduli ini. Berkati nasi bungkus yang dibagikan, berkati vitamin yang dibagikan, berkati juga orang-orang yang membagikan, dan berkati juga orang-orang yang menerimanya. Kiranya ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan banyak orang ditolong dan diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan kami sebagai bangsa boleh menjalani ini dengan kuat. Tuhan tolong pemerintah kami dalam mengambil keputusan-keputusan yang seringkali akan berubah pada hari-hari tertentu. Karena memang ini bisa berubah sewaktu-waktu. Berikan mereka hikmat dan kekuatan dalam mengantisipasi semuanya. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah daerah, terutama mereka yang sudah melaksanakan PSBB, Jawa Timur, Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Kami berdoa ya Tuhan, supaya ini semua boleh menjadi sarana atau cara yang tepat untuk menurunkan angka orang-orang yang terkena COVID-19. Ya Tuhan, kiranya melalui peristiwa ini kami makin belajar. Kami ini manusia yang lemah dan tetap mengandalkan dan membutuhkan Tuhan kami. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang punya kuasa, yang punya kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mewakili segenap majelis dan jemaat dan keluarga besar GKI Pregolan Bunder mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sandi Nugroho sebagai pelayan firman hari ini dan juga kepada semua pihak baik dari segi musik, acara, recording yang membuat kebaktian online ini mungkin. Kita akan masuk dalam persembahan, instruksi persembahan akan ditampilkan di layar dan dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berikan persembahan sambil menyanyikan Tuhan memanggilmu.
memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Dimuliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sambil memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memberi sebagai komitmen kita untuk memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di minggu yang akan mendatang. Sanjungan dunia, sanjungan dunia, jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam gereja, dalam hidupmu yang telah Dia beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh berbakti bersama di gereja ini Tuhan, walaupun disiarkan melalui media online. Kami juga bersyukur karena di tengah kondisi seperti ini, Kau masih menggerakkan hati kami untuk memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan dapat jatuh ke tangan-tangan yang membutuhkan dan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tapi kita harus bersyukur memiliki Allah yang mengerti bahwa terkadang kitalah orang-orang yang butuh dikuatkan. Karena itu, nas pengutusan saya ambilkan dari Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Hari esok kita masih belum tahu. Yang kita tahu, Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu ada di sana, dan Ia memegang tangan kita untuk melaluinya. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini
esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya tak lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, intinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita mengakhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan, saudara-saudara, bahwa Tuhan tetap memegang tangan kita dan Dia memanggil kita untuk kita pun tetap memegang tangannya. Maka marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan terus dan senantiasa memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan, penyertaan dan perlindungan, tuntunan dan naungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.